Fragment. Karya Lena Lino, gambar Marina Mona Lisa. Chapter 97 Rapuh. Devan berdiri di balkon kamarnya sambil menyisap rokok yang ada di sela jarinya. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah ia bakar. Bukan salahku jika aku benci kalian. Karena kalian sendirilah yang menanamkan kebencian itu di dalam hatiku, batin Devan. Sambil menghembuskan asap rokok dari hidung dan mulutnya. Terlihat jelas sekali jika pria bule itu tengah frustasi. Cinta, kasih sayang, aku tidak pernah mendapatkannya dari kalian. Dari keluarga inilah aku mengerti arti mencintai dan menyayangi. Dari keluarga ini juga aku mengerti arti kebahagiaan yang sungguhnya. Dan di sini aku mengerti arti ketulusan dan arti keluarga. Bukan hanya masalah uang dan uang yang terus kalian cari. Kebahagiaan bukan melulu masalah uang, tapi bertemu dengan orang-orang, baik itu juga termasuk kebahagiaan. Dan di sini aku mendapat kasih sayang dari seorang ayah, ibu, omah, dan juga istri. Tapi setelah aku mendapat kebahagiaanku, kenapa kalian baru menyadari kesalahan kalian? Tidakkah kalian merugikan perasaanku? Apa ini yang disebut dengan manusia egois? Kalian memang hebat dalam segala hal, termasuk mempermainkan perasaan anak kalian sendiri. Salahkah aku? Salahkah jika aku juga ingin bersikap egois? Devan menatap langit di malam itu yang bertabur bintang di atas sana. Terlihat sangat indah dan berkilau, membuat siapapun akan terpana akan keindahannya. Langit malam yang selalu menjadi saksi kesakitannya, juga dari rasa rindunya terhadap kedua orang tuanya selama hidupnya ini. Devan mendongak dan terus menatap langit hingga tak terasa. Air matanya meluncur dari sudut matanya. Sesak sekali dadanya, seperti dihantam batu yang besar. Keluarkan semua yang kau rasa. Berbagilah rasa sakit itu denganku, ucap Raya tepat di belakang punggung Devan. Kemudian Raya memeluk erat Devan dari belakang dan menyandarkan kepalanya di punggung tegap dan kokoh itu. Tak berselang lama, Raya merasakan punggung itu bergetar. Raya yakin jika Devan tengah menangis. Keluarkan semuanya sayang, ucap Raya. Kemudian ia semakin mengeratkan pelukannya seolah menyalurkan kekuatan untuk suaminya. Terdengar isak tangis yang begitu lirih dan sangat menyakitkan. Raya pun ikut menitikkan air matanya hingga membasahi kemeja suaminya. Rapuh, ya, saat ini Devan tengah rapuh. Sebisa mungkin Raya tetap ada untuk Devan untuk memberi kekuatan. Aku di sini, lirih Raya terus menguatkan suaminya. Apa salahku? Tanya Devan dengan suara yang lirih dan bergetar. Tidak ada yang salah, keadaanlah yang salah, ucap Raya lembut. Devan membalikkan badannya dan menghadap Raya. Raya mendongak dan menatap mata suaminya yang terlihat basah. Menangislah, jika itu membuatmu tenang, ucap Raya, kemudian mengusap mata Devan yang basah dengan lembut. Devan mengangguk, kemudian meluk Raya dengan erat. Raya mengelus punggung Devan yang kembali bergetar. Terkadang, menangis itu dibutuhkan jika kita merasa sudah tidak sanggup untuk menanggung beban. Menangislah sesuka hatimu, tapi jangan berlebihan. Seperti kata pepatah, yang berlebihan itu tidak baik. Jadi menangislah secukupnya saja. Sementara itu, masih di halaman belakang, Tuan Fadei benar-benar menyesali perlakuannya kepada putranya. Kami menyesal, Omah. Dulu waktu Devan lahir, perekonomian kami sudah tidak baik. Ditambah lagi perusahaan kecil kami waktu itu terancam bangkrut. Dan kami harus bekerja banting tulang untuk menstabilkan perusahaan kami. Hingga kami terpaksa untuk menitipkan Devan ke tetangga kami. Sampai 1 tahun berlalu, perusahaan kami kembali normal. Dan mulai dari situlah kami melupakan segalanya, termasuk putraku. Yang hanya ada di pikiranku adalah bagaimana membuat perusahaan kami lebih maju lagi
dan mendapatkan uang yang banyak. Aku berpikir dulu jika punya banyak uang akan bahagia. Tapi ternyata aku salah dan aku baru menyadari. Jelas Tuan Fadei. Oma menghembuskan nafasnya kasar kemudian berucap. Jadi, itu alasan mengabaikan Devan? Tuan Fadei mengangguk. Aku pikir kau bukan ingin memajukan perusahaan, tapi kau terlalu terobsesi dengan kekayaan. Sesibuk apapun orang tua, mana mungkin sampai melupakan anaknya. Dan lebih parahnya lagi, kalian menitipkan ke tetangga kalian. Lalu apa gunanya kau sebagai orang ibu? Oma Airin menatap tajam Nyonya Fadei. Maaf, ucap Nyonya Fadei menunduk. Apa maafmu bisa mengembalikan segalanya? Tanya Oma Airin, kemudian meraih gelas kaca yang terletak di atas meja, kemudian melemparkannya ke dinding. Semua orang yang ada di sana terkejut, begitu juga para pelayan. Kaget. Oma Airin terkekeh pelan. Kau lihat gelas kaca itu? Oma Airin menunjuk gelas kaca yang sudah tak berbentuk di dekat dinding sana. Kemudian Tuan dan Nyonya Fadei mengangguk. Gelas kaca itu seperti hati Devan yang sudah kalian rembukan. Hati lelaki juga lembut, sama dengan hati perempuan. Karena mereka juga punya perasaan. Gelas yang sudah pecah tidak mungkin dikembalikan lagi secara utuh. Walaupun diperbaiki dengan cara apapun, ucap Oma Airin dengan tegas. Lalu, kami harus bagaimana, Oma? Tanya Nyonya Fadei terisak. Tanyakan kepada hatimu sendiri. Kau seorang ibu bukan? Ucap Oma Airin kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkan halaman belakang itu dengan perasaan kesal. Dia, Mami bukan ya? Bisik JJ kepada suaminya. Aku rasa bukan. Mungkin iya. Bisik Sander balik. Mungkin setan gesreknya keluar dari tubuhnya dan sedang berjalan-jalan. Maka dari itu, Mami bicaranya lurus dan waras. Bisik JJ lagi. Kau benar, kita berdoa saja. Semoga setan gesreknya tersesat dan tidak kembali ke tubuh Mami. Balas Sander terkekeh. Dasar, JJ mencubit kemas lengan suaminya. Tuan, sebaiknya Anda mendekati Devan lagi secara perlahan. Ucap Sander. Iya Tuan, Anda benar dan kami pun sudah berencana membeli rumah di sekitar komplek ini. Ucap Tuan Fadei. Itu ide yang bagus. Jawab Sander. Kalau tidak salah, rumah yang ada di depan rumah kami itu akan dijual. Ucap Sander. Benarkah? Iya, tapi rumahnya tidak terlalu besar. Ucap Sander lagi. Tidak masalah, yang terpenting kami bisa dekat dengan putra kami. Ucap Nyonya Fadei sangat antusias. Bukankah rumah itu milik janda yang gatel itu? Tanya JJ kepada suaminya dan diangguki Sander. Syukurlah jika dia pindah, jadi tidak ada yang menggodain Dedi lagi. Gumam JJ tapi masih didengar Sander. Cemburu ya? Bisik Sander membuat JJ tersipu malu. Tuan, apakah Anda akan berencana untuk pindah ke Indonesia? Tanya Sander. Iya, jawabnya tegas. Dan untuk perusahaan kami bisa menyerahkan kepada orang kepercayaanku. Dan aku juga menghandlenya dari sini. Ucap Tuan Fadei. Kenapa tidak dari dulu seperti itu? Tanya Sander. Ya, seperti yang dikatakan Oma tadi. Mungkin karena aku terlalu terobsesi dengan kekayaan. Ucap Tuan Fadei tersenyum getir. Bagaimana perasaan kalian? Kalau emak udah nangis bombay, apalagi pas partnya Devan. Yuk tambahin vote dan hadiahnya. Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul By Sexy Old Man. Karya Lena Lino. Dabar Marina Monalisa. Chapter 98, Panik. Crazy Up datang. Kasih vote sama hadiah ya. Awas kalau enggak, gue lemparin kalian pakai bom atom satu-satu. Raya mengurai pelukannya, kemudian ia menatap Devan
yang masih terlihat sedih. Tangan Raya mengambil rokok yang masih terselip di sela jari Devan, kemudian mematikan rokok itu di asbak yang ada di sana. "Jangan sedih lagi," ucap Raya kemudian mengacup bibir Devan dengan sangat lembut dan dalam. Devan memejamkan matanya dan menekan tengkuk Raya lalu menyisap bibir merah ceri itu dengan sangat lembut dan penuh cinta. "Kau adalah kekuatanku, jadi jangan pernah pergi dariku," ucap Devan setelah melepaskan ciumannya. "Tidak akan pernah, karena aku sangat mencintaimu, Om tampanku," ucap Raya tersenyum. "Aku lebih mencintaimu, gadis kecilku," balas Devan terkekeh, kemudian memeluk Raya kembali dengan erat dan sesekali ia mencium pucuk kepala istrinya. "Mari berdamai. Kau harus bisa maafkan kedua orang tuamu. Ikhlaskan hatimu itu, maka rasa sakit itu akan hilang perlahan. Dan tenang, ada aku di sini yang selalu menguatkanmu. Bagaimana?" Devan mengurai pelukannya, kemudian ia menatap wajah istrinya dengan intens. Kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Ah, benarkah?" tanya Raya dengan senang. Bukannya menjawab, Devan malah membungkam bibir Raya dengan ciumannya. "Ayo, kita main kelereng dan jungkat-jungkit," ucap Devan kemudian menggendong Raya menuju arena pertempuran. "Ah, sayang, bukankah kau sedang bersedih?" tanya Raya ketika tubuhnya dihempaskan di arena pertempuran. "Sudah tidak, karena ada kau yang selalu membuatku bahagia," ucap Devan segera melepaskan kain yang melekat di tubuhnya dan juga di tubuh Raya. "Sayang," racau Raya ketika biji ketapangnya disesap oleh Devan. "Semakin hari, semakin besar. Apakah kau sudah mengandung?" tanya Devan sambil meremat kedua pepaya gantung itu dengan gemas. Devan sadar dengan perubahan bentuk badan Raya yang di bagian tertentu semakin terlihat menonjol. Aku tidak tahu," racau Raya dengan susah payah karena Devan terus mempermainkan pepaya gantungnya. Apalagi tangan Devan sudah mengobrak-abrik sarung sempitnya, membuat Raya seperti cacing kepanasan. "Tidak apa-apa, kita bisa membuatnya setiap malam, setiap hari, setiap detik, dan setiap jam," ucap Devan sensual. "Dasar maniak," umpat Raya sambil memejamkan matanya. Devan tersenyum, kemudian ia beralih menatap pintu sarung sempit berwarna pink merekah dan ditumbuhi rumput tipis berwarna hitam. Terlihat sangat menggiurkan di mata Devan. Raya selalu merawat bagian intinya karena itu adalah aset berharga seorang wanita. Maka dari itu, sarung sempit Raya terlihat sangat bersih dan wangi, juga selalu membuat Devan tergila-gila padanya. "Sayang, jangan menetapi seperti itu," ucap Raya. Kemudian ia mengatupkan kedua pahanya tapi ditahan oleh Devan. "Jangan menutupnya sayang, karena aku sedang mengagumi milikmu," ucap Devan sensual membuat Raya bersemu merah. Perlahan, Devan membungkukkan tubuhnya dan mendekatkan wajahnya di pintu sarung sempit itu. Devan melahap ragu sesuatu di bawah sana, membuat Raya menggelinjang dan menaikkan bokongnya agar Devan lebih dalam lagi. Raya mendesah. Devan terus memberikan kenikmatan untuk istrinya hingga Raya mencapai pelepasan pertama. "Sayang, aku lemas," lirih Raya. "Aku belum memulainya sayang," ucap Devan kembali menggagahi tubuh istrinya, lalu tangan kirinya memegang miliknya dan menuntun menuju sarung sempit yang sudah sangat basah. Keduanya meracau ketika sudah masuk sepenuhnya. "I love you," bisik Devan di depan bibir Raya, kemudian melumat bibir itu dengan lembut dan ia mulai menggerakkan pinggulnya perlahan. Raya mendesah tertahan karena merasakan nikmat tiada tara. Devan mendesis nikmat ketika ia mengasah miliknya perlahan. Malam ini, Devan bermain sangat lembut, tidak seperti biasanya.
Raya pun semakin terbuai dengan permainan Devan yang sangat memabukkan. Suara laknat terus keluar dari bibir Raya, membuat Devan semakin bersemangat. Desahan dan lenguan dari bibir keduanya hingga mereka sampai di puncak bersamaan. Devan menyemburkan santan kental yang berkomposisi ribuan kecebong berkualitas premium menuju rahim istrinya. Devan mendiamkan sejenak miliknya di dalam sarung sempit sebentar setelah memastikan santan kentalnya masuk semua. Barulah ia mencabut golok saktinya yang sudah berubah menjadi wortel rebus kecil dan lembek. Terima kasih sayang. Devan melabuhkan ciuman di bibir istrinya dengan sangat gemas. Barulah ia merangkul tubuh peramping istrinya itu ke dalam dekapannya dan menarik selimut yang ada di bawah kakinya untuk menutupi tubuh mereka yang masih polos. Sama-sama sayang, ucap Raya, kemudian meluk erat Devan dengan erat dan mulai memejamkan matanya. Jika di markas tempur 2 sedang terjadi asa mengasah golok, berbeda dengan di markas 1 yang sedang terjadi kehebohan. Mami, teriak Sander begitu panik dan memanggil ibunya. Dasar ada kurang garam, apa kau tidak punya malu malam-malam begini berteriak? Apalagi di sini masih ada besanmu. Ketus Oma Airin menghampiri putranya. Ya, Tuan dan Nyonya Fadai dipaksa menginap di rumah besar itu. Mendengar Sander berteriak, semua pelayan dan juga Tuan Fadai dan istrinya menuju kamar Sander. Marah-marahnya, nanti saja Mom, aku sedang panik, ucap Sander sambil mengajak rambutnya kasar. Ada apa memang? Tanya Oma Airin. Istriku kesakitan Mom, aku. Oma Airin memukul kepala putranya dengan keras. Dasar bodoh, umpat Oma Airin kemudian memasuki markas tempur 1. Jeje, kau tak apa? Tanya Oma Airin panik dan Nyonya Fadai pun ikut mendekat. Mulas, perutku sangat mulas, ucap Jeje sambil meremat dressnya. Oh, kau mau pup? Tanya Oma Airin nyeleneh. Oma, sepertinya Nyonya Clark akan melahirkan karena perutnya mengencang sekali, ucap Nyonya Fadai sambil memegangi perut Jeje yang terasa kencang. Oh, astaga, kenapa kau tidak bilang jika ingin melahirkan? Ucap Oma Airin. Aku tidak tahu, Oma, jawab Jeje sambil meringis. Sander, ayo bawa istrimu ke rumah sakit, teriak Oma Airin karena Sander berada di abang pintu. Sander mendekat kemudian bertanya. Apa istriku sakit hingga harus dibawa ke rumah sakit? Tanya Sander dengan bodohnya. Dasar bodoh, istrimu mau melahirkan. Oma Airin dengan gemas mencubit lengan putranya. Sakit, rintih Jeje kesakitan. Sabar ya sayang, ucap Sander menenangkan. Sabar saja tidak cukup, ayo bawa Jeje ke rumah sakit, omel Oma Airin. Tapi bagaimana membawanya? Tanya Sander lagi. Dedi, teriak Jeje lantaran kesal dengan suaminya yang tiba-tiba menjadi konyol. Aku panik sayang, ucap Sander begitu sangat panik apalagi melihat wajah kesakitan istrinya. Ayo gendong istrimu Tuan, ucap Nyonya Fadai yang sejak tadi diam kini angkat bicara. Sebentar, ucap Sander. Hei, kau itu harus menggendong istrimu. Kenapa harus berdoa dulu? Tanya Oma Airin kesal karena Sander malah berlutut sambil mengangkat kedua tangannya. Aku meminta kekuatan kepada Tuhan agar kuat untuk menggendong istriku, ucap Sander dengan bodohnya. Dedi, lihat saja, setelah ini aku akan mencari ayah lain untuk 4 tuyulku. Kesal Jeje sambil menahan kesakitan. Jangan, Dedi jadi saon gara-gara panik. Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 99, masukkan saja. Jagat,
teriak Sander. Ayo, cepat bawa ke rumah sakit. Sekali lagi Oma Airin memukul kepala putranya. Dengan susah payah. Dan dibantu Tuan Fadei, Sander menggendong istrinya menuju mobil yang sudah dipersiapkan oleh supirnya di halaman depan. Pak Man, bangunkan Raya dan Devan dan katakan pada mereka berdua jika maminya akan melahirkan, ucap Oma Airin kepada Pak Man. Baik, Nyonya. Pak Man membungkuk hormat. Saat ini, mereka sudah di dalam mobil mewah yang akan bawa JJ ke rumah sakit. Dengan formasi tempat duduk, Oma Airin duduk di jok belakang tepat di samping JJ. Begitu juga Sander duduk di samping istrinya. Sedangkan Tuan Fadei menyetir dan Nyonya Fadei duduk di bangku depan di samping pengemudi. Ah, sakit, begik Sander ketika tangannya dicengkeram oleh JJ. Itulah perjuangan seorang istri. Kau harus melihatnya. Baru segitu saja sudah keok. Sindiran sadis dari Oma Airin untuk putranya. Tapi ini sakit, Bob. Sander memperlihatkan lengannya yang lecet karena dicengkeram oleh JJ. Dad, ini aku yang rasakan lebih sakit. Begik JJ dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf sayang, maaf. Sander merasa bersalah, kemudian ia mengelus perut istrinya dan memberikan kekuatan untuk JJ. Jika kalian ingin keluar, maka keluarlah secara baik-baik. Jangan buat mami kalian sakit, ucap Sander dekat perut istrinya. Dasar bodoh, yang namanya melahirkan tentu saja rasanya sakit. Oma Airin mengumpati putranya. Keluarga Clark walaupun sedikit heboh, tapi mereka saling menyayangi, batin Nyonya Fadei. Sedangkan Tuan Fadei fokus menyetir sambil terkekeh pelan karena melihat seorang Sander yang terkenal arogan dan berwibawa, terlihat bodoh ketika panik. Dedi, sakitnya datang lagi. Begitu JJ sambil mencengkram tangan Sander, tapi kali ini Sander lebih menguasai dirinya untuk tidak berteriak, tetapi rasa paniknya lebih mendominan. Tarik nafas dan hembuskan perlahan. Instruksi Oma Airin sambil mengusap perut JJ berulang kali. Hah. Ya, kenapa kau ikutan nafas? Tanya Oma Airin kepada Sander. Ada yang salah. Aku hanya membantu istriku bernafas, ucap Sander begitu saja. Nyonya Fadei sampai menepuk jidatnya sendiri saat mendengar ucapan dosanya itu. Sedangkan Oma Airin mendengus kesal. Tak berselang lama, mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di depan UGD rumah sakit XX. Dan dengan cepat, JJ ditangani oleh dokter ahlinya dan juga dokter keluarga Clark. Kembali di kediaman keluarga Clark, Pak Man tengah berusaha membangunkan pasangan yang sudah terlelap dalam tidur karena kelelahan bergoyang cendol. Bagaimana ini? Apa aku dobrak saja pintunya? Gumam Pak Man mondar-mandir di depan pintu markas 2 karena sejak tadi ia mengetuk pintu tapi tidak kunjung dibuka oleh penghuni kamar itu. Ah, tidak. Gumam Pak Man lagi mengurungkan niatnya. Kemudian Pak Man pun mengetuk pintu lebih keras lagi dan mengeluarkan tenaga dalamnya. Sedangkan di dalam markas tempur 2, Devan merasa terusik tidurnya karena mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Siapa sih jam segini mengetuk pintu? Kesal Devan. Ia melirik jam di atas markas, ternyata sudah jam 11 malam. Dengan malas, Devan beranjak di atas tempat tidur. Sebelum itu, ia meraih boxernya yang terangguk di atas lantai lalu memakainya. Devan buka pintu sedikit, ternyata di depan sana ada Pak Man. Katakan, ucap Devan dengan datar, kemudian membuka pintunya sedikit lebar. Pak Man menundukkan kepalanya lantaran malu karena melihat penampilan Devan yang seperti itu. Hanya menggunakan boxer berwarna hitam ditambah lagi
Tidak ada bidang Devan terdapat banyak tanda cinta di sana. Maaf sebelumnya, karena sudah mengganggu waktu tuan muda. Pak Man benar-benar merasa tidak enak hati. Memang, Pak Man sudah mengganggu, ketus Devan. Maaf sekali lagi tuan, tapi ini menyangkut dengan berbelit lama. Jika tidak ada yang penting, buat apa Pak Man menggangguku? Ucap Devan kemudian ingin menutup pintunya kembali. Nyonya Jeje akan melahirkan tuan, ucap Pak Man dengan cepat dan menahan pintu kamar itu dengan kakinya. Kenapa tidak mengatakan dari tadi? Saut Devan. Itu karena belum selesai bicara, Devan sudah menutup pintu kamarnya dengan keras. Ya Tuhan, Tuan Devan ternyata lebih mengerikan dari Tuan Besar. Gumam Pak Man sambil mengelus dadanya, sedangkan di dalam kamar, Devan segera membangunkan istrinya. Ada apa sayang? Mau minta nambah? Tanya Raya masih memejamkan matanya. Sayang, buka matamu dulu, pinta Devan. Tidak mau, aku masih ngantuk. Udah, masukkan saja golokmu, ucap Raya masih memejamkan matanya sambil membuka kedua pahanya. Sayang, ini urgent, Mami mau melahirkan, ucap Devan sedikit keras dan berhasil menyadarkan Raya. What? Bagi Raya, kemudian mendudukkan dirinya. Ayo, ajak Raya yang sudah beranjak dari tempat tidur. Sayang, kita bawa ke rumah sakit, ucap Devan sambil memperhatikan tubuh Raya yang masih polos. Ah, iya, aku lupa, ucap Raya merona malu, sedangkan Devan hanya menggelengkan kepalanya saja. Kemudian kedua orang itu bergegas memakai pakaian dan menuju rumah sakit XX. Semoga Mami dan adik-adikku baik-baik saja, ucap Raya sedikit berlari di lorong rumah sakit dan diikuti Devan di belakangnya. Sayang, jangan berlari, nanti jatuh, Devan mengejar istrinya. Hah? Di mana ruangannya? Tanya Raya sambil membungkukkan tubuhnya dan tangannya bertopang di kedua lututnya sambil mengatur nafasnya. Di ruang operasi, ucap Devan, karena sebelum itu ia menghubungi Oma Airin. Ayo, Raya dan Devan berlari menuju ruang operasi. Sampai di depan ruang operasi sudah ada Oma Airin, Tuan dan Nyonya Fadai. Oma, panggil Raya, kemudian memeluk tubuh Oma Airin yang duduk di kursi panjang yang ada di sana. Sedangkan Devan menatap kedua orang tuanya dengan datar. Bagaimana keadaan Mami? Dan Didi di mana? Apakah adik-adikku sudah lahir? Tanya Raya beruntun. Raya, tanya satu-satu. Oma jadi bingung mau jawab yang mana dulu, ucap Nyonya Fadai. Maaf, Mom, aku terlalu panik, ucap Raya. Mamimu harus dioperasi karena terlalu beresiko jika melahirkan normal, ucap Oma Airin sendu. Dan dedimu menemani di dalam sana, lanjut Oma Airin. Kita doakan yang terbaik, semoga Mami dan adik-adikmu baik-baik saja, Nyonya Fadai. Amin, ucap mereka bersamaan, sedangkan di dalam ruang operasi, JJ sudah dibius setengah badan dan operasi pun akan dimulai. Sayang, kau pasti bisa, ucap Sander kemudian mencium seluruh wajah istrinya. Aku sedikit takut, ucap JJ bergetar. Ada aku di sini sayang, kau harus kuat demi keempat buah hati kita, ucap Sander terus menguatkan istrinya. Semoga lancar operasinya.